Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, memberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran terhadap kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, mudah kita amalkan, bisa kita dakwahkan, dan kita bisa bersabar di atas ilmu yang hak yang dari Allah dan Rasulnya ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di, yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau dan Allah jadikan kitab ini sebagai jariah beliau yang senantiasa terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq sudah kita baca, yaitu tafsirnya. Adapun surah An-Nas belum kita baca tafsirnya karena waktu yang terbatas. Surah Al-Falaq kemarin intinya adalah kita berlindung kepada Allah, Tuhan penguasa waktu subuh. Dari apa? Yaitu dari keburukan atau kejahatan makhluknya.
Juga dari apa? Dari keburukan atau kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari apa lagi? Dari an-naffatsati fil 'uqad, yaitu wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Dan dari apa lagi? Dari orang yang hasad apabila dia hasad. Ini adalah inti atau poin pembahasan dari surah Al-Falaq, yaitu memohon kepada Allah dari yaitu keburukan 4 hal tersebut. Dan malam hari ini kita akan membahas yaitu tafsir dari surah An-Nas. Untuk ditampilkan surah An-Nas beserta tafsir As-Sa'di, sudah ya. Barakallahu fikum. Karena kemarin sudah dibaca ayat-ayatnya, maka malam hari ini kita langsung saja yaitu menerjemahkan terlebih dahulu yaitu ayat demi ayatnya. Nanti untuk tafsirnya bisa dibantu untuk membaca ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung terhadap Tuhannya manusia atau pemelihara penguasa manusia. Malikin nas, yang mana Allah itu adalah rajanya manusia. Ilahin nas, juga sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana setan itu membisikkan di dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, setan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Barakallahu fikum. Silahkan dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa hadhihi suratun mustamilatun 'ala al-isti'adati bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim min asy-syaitani alladhi huwa aslu syururi kulluha wa ma tadilla ala min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas fayahsul lahum asy-syarru wa yurihum iyyahu fi siratin hasanatin وينشق إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه ويريكم إياه في سورة غير سورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخلص أن يتأخر إذا ذكر الأبد ربه واستعان على دفعه. Lanjut, fayambaghi lahu فينبغي له أن يستعين ويستعيد ويعتصم بربوبية الله بالناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. Baik, barakallahu fikum. Wa hadhihi suratu, dan surat ini yaitu surah An-Nas ini mustamilatun 'alal isti'adzati bi rabbin nas, yaitu mencakup atau tercakup di dalam surah An-Nas tersebut alal isti'adzati, atas permohonan perlindungan terhadap siapa? Bi rabbin nas, terhadap Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa malikihim, dan juga Allah itu adalah penguasanya atau rajanya mereka, yaitu manusia. Wa ilahihim, dan juga Allah itu adalah sesembahan mereka, yaitu sesembahannya manusia. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan di dalam surah An-Nas ini ada 3 sifat Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat mulkiyah, dan sifat ilahiyah. Sifat rububiyahnya tertuang pada Rabbin Nas,
Sifat mulkiyahnya tertuang pada Malikin Nas. Sifat uluhiyahnya tertuang pada Ilahin Nas. Kita berlindung kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Kita sebut sifat-sifatnya Allah itu diantara adab ketika kita memohon perlindungan kepada Allah. Sebut sifatnya Allah itu yang baik tadi ya. Jangan langsung berlindung, tapi sebut dulu sifatnya Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, seperti itu. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Minasyaitonil ladzi huwa aslus syururi kulliha wa maddatuha. Minasyaiton, yaitu kita berlindung dari setan. Yang mana setan itu alladzi huwa aslus syururi kulliha. Setan itu adalah pokok atau pangkal atau dasar dari asyururi kulliha, dari keburukan atau kejahatan-kejahatan semuanya. Jadi kalau kita jumpai kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, itu sebenarnya pangkalnya itu dari setan ya. Pokoknya itu dari setan ya. Jadi tidak ada setan itu mengeluarkan atau membisikkan kebaikan, itu tidak ada ya. Tapi sebaliknya, setan itu adalah pangkal dari kejahatan atau keburukan. Wa maddatuha, dan juga dasar atau materi dasar dari keburukan itu ya. Alladzi min fitnatihi, yang mana diantara fitnahnya setan itu atau godaannya setan itu atau gangguan setan itu, wa syarrihi, dan juga keburukannya atau kejahatannya setan itu, annahu, bahwasanya setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu membisikkan di dalam dada-dada manusia. Ini salah satu fitnah atau keburukannya setan ya. Setan itu keburukannya banyak, tapi di antara keburukannya setan itu adalah suka membisikkan di dada-dada manusia. Sudur itu dada. Kenapa kok disebut dada? Karena di dada kita ini adalah tempat hati kita. Hati kita lah yang dibisikkan oleh setan. Ini kita harus sadar tentang hal ini. Fayuhassina, fa-nya ini fa sababiyah, jadi menyebabkan nasab. Fayuhassina, lalu menampakkan baik atau membuat seolah-olah baik. Setan itu menampakkan seolah-olah baik lahum, terhadap mereka manusia itu, asyarra, suatu yang buruk. Jadi suatu yang buruk itu ditampakkan seolah-olah baik. Kesyirikan ditampakkan seolah-olah itulah tauhid. Sehingga banyak kuburiyun, orang minta-minta di kuburan, seolah-olah itu adalah ajaran tauhid. Kebid'ahan ditampakkan seolah-olah itulah sunnah. Sehingga banyak orang mempraktikkan bid'ah dengan bangganya, inilah sunnah. Kemaksiatan ditampakkan oleh setan seakan-akan itulah ketaatan. Sehingga banyak orang itu bangga melakukan yaitu kemaksiatan karena ditampakkan oleh setan itu keburukan tadi itu baik ya. Wa yuriyahum iyyahu fi suratin hasanatin, dan memperlihatkan kepada manusia itu iyyahu, pada yaitu suatu yang buruk tadi itu, fi suratin hasanatin, yaitu di dalam bentuk yang bagus atau indah ya. Dirubah, diputarbalikkan oleh setan. Jadi aslinya syirik ditampakkan tauhid, bid'ah ditampakkan
sunnah, kemaksiatan ditambahkan ketaatan, dan seterusnya. Tidak cukup di situ. Wa yunasyita iradatahum li fi'lihi. Dan yunasyid yaitu menggerakkan atau membangkitkan semangat, iradatahum keinginan mereka manusia itu, li fi'lihi untuk melakukannya. Jadi manusia itu terdorong oleh setan ini. Ayo lakukan ini, ayo lakukan itu. Yang itu semuanya sebenarnya keburukan. Ya. Kalau kita renungkan pada diri kita masing-masing, maka kita pasti akan merasakan hal seperti itu. Ketika kita ingin melakukan suatu keburukan, itu didorong oleh setan, disemangati, digerakkan. Ya. Tidak cukup di situ. Wa yuthabbituhum 'anil khairi, dan setan itu menghalangi dari kebaikan. Malah yang baik-baik dihalang-halangi. Orang mau bertauhid dihalang-halangi. Tidak senang setan, karena nanti tidak punya teman. Karena nanti banyak yang masuk surga kalau orang banyak bertauhid. Orang mau mengamalkan sunnah dihalang-halangi. Orang melakukan ketaatan dihalang-halangi oleh setan. Yusabbituhum 'anil khair. Ini kerjaannya setan. Orang kajian dibubarkan. Ini kerjaannya setan. Ya, dan seterusnya. Ini sifat-sifatnya setan. Wa yuriyahum iyyahu fi suratin ghairi suratihi, dan memperlihatkan kepada mereka, yaitu manusia, setan itu memperlihatkan kepada manusia iyyahu pada suatu yang baik itu, fi suratin ghairi suratihi, yaitu pada satu bentuk bukan bentuknya. Maksudnya kebaikan itu ditampakkan bukan kebaikan, aslinya baik tidak ditampakkan baik oleh setan, malah ditampakkan yang buruk-buruk. Jangan ngaji tauhid, ini nanti begini. Jangan mengamalkan sunnah, nanti begini. Jangan mengamalkan ketaatan kepada Allah, nanti begini. Ditampakkan seperti yang bukan bentuk aslinya, padahal itu baik. Ya, makanya ini kita harus faham, ya. Wa huwa daiman bihadhil hali, dan setan itu daiman, terus menerus, selalu bihadhil hali, dengan keadaan seperti ini. Jadi setan itu tidak ada henti-hentinya. 1 menit pun, 1 detik pun tidak ada kata istirahat, selalu seperti ini. Kalau tidak membisikkan dada manusia, kalau tidak menampakkan baik suatu yang buruk, memperlihatkan suatu yang buruk itu menjadi baik, menggerakkan atau menyemangati keinginan manusia untuk melakukan keburukan, menghalangi manusia dari kebaikan, memperlihatkan kebaikan bukan dengan kebaikan pada hakikatnya. Ini keadaan seperti ini daiman, terus menerus dilakukan oleh setan. Yuwaswisu, senantiasa membisikkan, summa yakhnusu, kemudian dia bersembunyi. Jadi setan itu tidak ada kata istirahat seperti kita. Jadi setan ini terus membisikkan dan terkadang bersembunyi. Kapan dia membisikkan dan kapan dia bersembunyi, ini kita harus tahu, biar kita ini tidak terpedaya atau tergoda oleh setan. Karena kita tahu kapan setan itu membisikkan kita dan kapan setan itu bersembunyi. Ayyata'akharu 'anil waswasati, maksud dari bersembunyi itu atau yakhnusu itu atau khannas itu, yata'akharu, setan itu menangguhkan, 'anil waswasati, dari bisikannya, dari waswasnya, dari memberi waswas terhadap manusia.
Kapan? Idza dzakarul 'abdu rabbahu. Apabila seorang hamba itu mengingat Tuhannya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ini setan sembunyi. Setan mengakhirkan, menangguhkan, tidak membisikkan. Jadi kalau kita ingin tidak dibisiki ya oleh setan dan setan sembunyi dari kita, maka berzikirlah kepada Allah. Banyak caranya, dengan zikir-zikir yang syar'i, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Atau amal soleh itu adalah zikir, kajian itu adalah zikir, salat itu adalah zikir, isinya adalah zikir, amal soleh semuanya itu adalah zikir. Jadi ketika kita mengingat Allah, beribadah, intinya melakukan ketaatan kepada Allah, sejatinya setan itu sembunyi, tidak bisa menggoda kita karena kita sedang mengingat Allah. Wasta'ana ala daf'ihi. Dan kapan juga setan itu sembunyi dari kita, menangguhkan bisikannya? Kapan? Yaitu ketika kita itu ista'ana ala daf'ihi, memohon pertolongan dari, yaitu menangkal bisikannya itu. Ketika kita minta tolong kepada Allah, jangan lupa minta tolong kepada Allah, karena kita ini bukanlah orang yang kuat, yang mampu melawan setan, tapi kita ini bisa dilindungi dari setan karena pertolongan Allah. Fayambaghi lahu an yasta'ina, maka selayaknya baginya, yaitu bagi manusia itu, an yasta'ina, minta tolong kepada Allah, minta tolong untuk dilindungi, wa yasta'idha, dan meminta perlindungan kepada Allah. Jangan lupa selalu, wa ya'tasima, dan berpegang ya bi rububiyatillah, terhadap pemeliharaannya Allah, rububiyahnya Allah. Kita bergantung terhadap pemeliharaan Allah. Allah punya sifat rububiyah, Rabbin nas. Allah pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki, dan seterusnya. Rububiyah Allah. Kita berpegangan, bergantung kepada rububiyah Allah. Linnasi kullihim, yaitu terhadap manusia seluruhnya. Wa annal khalqa kullahum, dan bahwasannya seluruh makhluk semuanya itu dakhiluna, mereka itu masuk tahtar rububiyyati wal mulki, di bawah rububiyahnya Allah, di bawah pemeliharaannya Allah, di bawah kekuasaannya Allah, di bawah pengaturan Allah, wal mulki, dan di bawah kerajaannya Allah. Semua kita ini, semua makhluk ya, bukan hanya manusia tapi jin ya, binatang, tumbuhan, semua makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya di bawah rububiyahnya atau pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita fahami. Barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan. Fakullu dabbatin huwa ahidun binasiyatiha wa bi'uluhiyyatihi allati khalaqahu min ajliha fala tatimma lahu illa bi syarri aduwwihi alladhi yuridu an yaqtani'ahum anha wa yakuna bainahum wa bainaha wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir wal waswasu kama yakunul jinni yakunul insi walihada qala minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fikum. Cukup ya, cukup. Karena yang terakhir walhamdulillahirabbil alamin itu penutupannya, karena ini adalah surat terakhir di dalam tafsir As-Sa'di, maka diakhiri dengan hamdalah dan doa. Jadi ini tidak perlu kita bahas karena ini bukan pembahasan terakhir kita, karena kita bahasnya dari belakang. Jadi penutupannya tidak perlu kita baca.
Fakullu dabbatin, maka setiap atau semua dabbah, yaitu semua makhluk yang berjalan di muka bumi ini atau binatang melata, semua ya, manusia, binatang melata, semua yang ada di atas muka bumi ini, huwa akhidun binasiyatiha, Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Ya, maksudnya Allah yang mengendalikan kita. Jadi kita semua ini iwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh sombong. Kita semua ini dikendalikan ya di atas, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikendalikan di bawah masyiatullah, di atas yaitu aturan Allah. Wa bi uluhiyatihi, dan dengan uluhiyahnya Allah. Allati khalaqahum li ajliha, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia li ajliha, karenanya, yaitu karena uluhiyah tadi. Uluhiyah itu adalah Allah diibadahi, Allah disembah, itu uluhiyah ya. Allah adalah Tuhan yang disembah, itu uluhiyah. Karena tujuan Allah disembah, karena tujuan Allah diibadahi, itulah Allah menciptakan kita. Kalau bahasa mudanya, Allah menciptakan kita ini tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah ya. Fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwihim. Fala tatimmu, maka tidak sempurna uluhiyah tadi atau penyembahan tadi atau ibadah tadi, beribadah kepada Allah itu tidak sempurna bagi manusia, lahum, bagi mereka manusia, illa bidaf'i syarri aduwihim, kecuali dengan menangkal keburukan musuh mereka. Siapa musuh kita? Setan. Tidak sempurna ibadah kita kalau kita tidak menangkal yaitu musuh kita, yaitu setan ya. Percuma kita banyak ibadah, tapi giliran menangkal setan kita tidak memikirkan, kita tidak peduli, kita tidak perhatikan ya, bolong nanti ibadah kita. Maka terjatuh kita pada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu nanti akan menghanguskan atau menyia-nyiakan, menjadikan sia-sia ibadah kita. Karena apa? Kita tidak memikirkan atau kita tidak perhatian terhadap musuh ya. Makanya di sini fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwihim. Uluhiyah itu, penyembahan kepada Allah itu tidak sempurna kecuali dengan menangkal keburukan musuh. Sama kayak kita perang, kita sibuk nyerang, tidak sibuk yaitu tidak memikirkan masalah bertahan, bisanya nyerang saja, tapi giliran diserang tidak bisa nangkal ya. Umpamanya di dalam kesehatan tubuh kita, kita sibuk memikirkan kesehatan kita, makan dan lain sebagainya. Adapun penyakit kita tidak pikirkan, maka penyakit itu akan ya menggerogoti kita dan mencelakakan kita. Karena kita selain fokus ibadah, kita wajib yaitu berlindung atau menangkal dari yaitu keburukan musuh, yaitu setan. Alladzi yuridu an yaqtati'ahum anha, yang mana setan itu ingin an yaqtati'ahum, yaitu memutus mereka manusia itu anha, dari ibadah. Setan itu kalau ya melihat manusia ibadah itu tidak suka ya, melihat manusia bertauhid, mengamalkan sunnah, mengamalkan ketaatan itu tidak suka, inginnya diputus supaya tidak melakukan sama sekali. Atau yang kedua, wa yahula bainahum wa bainaha, dan membatasi antara mereka dengan ibadah tersebut. Minimal itu. Kalau setan tidak berhasil memutus manusia dari ibadah, setan berusaha dengan yang kedua, yahula bainahum wa bainaha, membatasi
manusia dari ibadah tadi. Ibadahnya tetap ibadah tapi dibatasi. Malas-malesan, ya, tidak sesuai dengan syariat, tidak sempurna, dibatasi. Harusnya 100% jadi 50%. Harusnya sholat kita bisa khusyuk, tidak jadi khusyuk, dan lain sebagainya. Intinya dibatasi, ya. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi, dan setan itu ingin menjadikan mereka manusia itu min hizbihi, dari golongannya, dari hizibnya, dari kelompoknya. Ya, karena setan ini iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, janjinya memang di awal dulu waktu dikeluarkan, diturunkan ke bumi, janjinya kepada Allah adalah la uwiyannahum ajma'in, saya akan sesatkan mereka manusia itu seluruhnya. Itu janjinya manusia, pengen cari teman memang. Jadi memang visinya mereka itu menyesatkan manusia, ingin manusia itu menjadi kelompoknya. Makanya hizib itu ada dua. Kalau tidak hizibnya Allah, hizbullah, maka hizbus syaitan. Pilih dua ini, salah satu dari dua ini, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka mudah-mudahan kita berada di hizibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka itu, manusia itu termasuk ashabis sa'ir, yaitu para penghuni neraka sa'ir. Ya, ini misinya setan. Jelek, jahat, tidak ada baiknya. Ya. Kalau manusia ini masih ada baiknya, meskipun ada manusia yang buruk. Tapi kalau setan ini misinya supaya manusia itu masuk neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari yaitu gangguan setan ini. Wal waswasu, dan adapun yaitu bisikan, waswas, itu kama yakunu minal jinni yakunu minal insi, sebagaimana terjadi atau ada bisikan itu minal jinni, dari jin, yakunu minal insi, ada juga dari manusia. Kalau kita biasa mungkin hati kita dibisiki oleh jin, tidak ada orang kok ada seperti ada yang membisiki kita. Memang kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bisikan yaitu jin itu tidak tampak, tidak ada suaranya, cuma ada efeknya. Jadi kalau kita umpamanya ingin tahu seperti apa bisikan setan, ya jenengan semua akan tahu dampak dari bisikan tersebut. Kalau bisikannya memang nggak ada suaranya, tapi efeknya ada, ya, maka manusia akan melakukan keburukan, manusia akan melakukan ini dan itu atas bisikan tadi. Ya. Walihada qala minal jinnati wan nas. Oleh karenanya Allah berfirman minal jinnati wan nas, yaitu setan itu dari kalangan jin dan manusia, bukan hanya jin saja, ya. Jadi setan itu yang membisikkan kita itu ada yang dari golongan jin, dan ini yang sering, ya, dan juga ada yang dari manusia. Di dalam beberapa tafsir itu disebutkan, di antara contoh bahwasanya manusia juga jadi setan. Buktinya apa? Provokator. Ada provokator, kita terprovokasi, akhirnya kita diadu domba. Ini kan setan ini, tanpa kita sadari, ya. Pendakwah yang menyesatkan, ini kan setan, ya, mengajak manusia untuk jauh dari syariat Allah, menyesatkan manusia. Ini manusia tapi omongannya setan, ya, menjauhkan manusia dari tauhid, menjauhkan manusia dari sunnah. Ini setan meskipun manusia, ya. Makanya minal jinnati wan nas, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Meskipun iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir,
ketika Ibnu Katsir itu mentafsirkan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama tadi itu, yaitu bahwasannya kembali ke alladzi yuwaswisu, yaitu yang membisikkan itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah dari jin dan manusia itu kembali kepada an-nasi. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Manusia itu dari golongan jin dan manusia. Ya. Kalau di tafsir yang lain disebutkan an-nasi itu ada ya yang dibuang, jadi an-nasi, yaitu orang yang lupa, orang yang lalai. Ya. Setan itu membisikkan kepada orang yang an-nas, sudurin nas, dada-dadanya orang yang lalai. Siapa orang-orang yang lalai itu? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi yang dibisikkan dengan bisikan setan itu bukan hanya manusia saja, jin juga. Jin dapat bisikan. Karena jin juga ada yang Islam, ada yang solih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami, kata jin, itu ada yang solih dan ada yang juga tidak solih, ada yang jahat. Ya, kunna tara'iqa qidada. Kita ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang menempuh tauhid, ada yang menempuh syirik, ada yang menempuh sunnah, ada yang menempuh bid'ah, sama seperti manusia. Ya, maka tafsiran yang kedua ini ingin menjelaskan bahwasanya yang digoda oleh setan itu bukan hanya manusia, jin juga digoda. Ya, karena jin itu ada yang baik. Adapun tafsiran yang pertama kembali kepada yang menggoda, bahwasanya yang menggoda manusia itu adalah dari kalangan jin juga dari kalangan manusia. Dan dua tafsiran ini sama-sama dibenarkan dan dicantumkan di dalam kitab-kitab tafsir. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang terakhir ini minal jinnati wan nas ini dari kalangan jin dan manusia. Tafsiran yang pertama adalah kembali kepada yang menggoda. Yang menggoda bisa dari kalangan jin dan manusia. Tafsiran yang kedua minal jinnati wan nas itu kembali kepada yang digoda. Yang digoda itu bisa dari kalangan jin dan manusia. Itu mungkin bisa diantarkan ke atas itu, mbak-mbaknya itu. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang bisa dibahas pada pertemuan malam hari ini tentang tafsir surah An-Nas, yang intinya atau kesimpulannya kita berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia, yang Allah itu memiliki, ya, disebutkan di surat ini 3 sifat. Sifat rububiyah, Rabbin Nas, sifat mulkiyah, Malikin Nas, sifat uluhiyah, Ilahin Nas. Kita berlindung dengan sifatnya Allah tadi. Dari apa? Dari bisikan, yaitu setan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia. Yang mana setan itu bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Dan kalau tafsir yang kedua, maka yang digoda juga sama, bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan, maka kami beri kesempatan. Silakan, monggo. Oh, Ustaz, monggo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, banyak sekali terkait dengan bisikan syaitan. Kita tahu bahwa godaan itu terkadang berasal dari nafsu dan terkadang berasal dari syaitan. Bagaimana cara kita membedakan mana yang termasuk bisikan syaitan dan mana yang harus dan mana yang berasal dari nafsu kita sendiri? Sehingga kalau misalkan dari bisikan syaitan kita bisa tahu kenapa dari nafsu, akhirnya beda. Kemudian
Dan kedua Ustaz tadi dikatakan bahwa syaitan itu akan mengakhirkan godaannya apabila seorang hamba mengingat Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan seseorang Ustaz, kadang ada orang itu yang dia maksiat, tapi dia ingat Allah, ini salah, dia ingat Allah, tapi dia ada maksiatnya. Nah ini bagaimana keadaan seperti ini Ustaz? Apakah dia tetap mengikuti godaan syaitan, apakah bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini pertanyaannya berat ya. Yang pertama yaitu berkenaan dengan bagaimana membedakan yaitu godaan itu dari nafsu kita sendiri atau dari setan. Karena ada yaitu firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu, bahwasannya atau sesungguhnya nafsu kita itu senantiasa menyuruh atau mengajak kepada keburukan. Ya, setan mengajak kepada keburukan, nafsu mengajak kepada keburukan. Kalau setan berlindung dengan surah An-Nas, kata Ustaz Zakaria tadi. Lalu bagaimana kalau nafsu kita? Sebenarnya iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nafsu itu juga berasal dari yaitu korin kita. Jadi kita semua ini punya korin, yaitu setan, teman setan yang Allah ciptakan bersama kita semenjak Allah ciptakan kita. Jadi tidaklah atau setiap manusia itu pasti memiliki korin. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW punya korin. Hanya saja kata Rasulullah, Allah bantu sehingga korinnya Rasulullah SAW itu masuk Islam dan tidaklah mengajak kecuali kepada kebaikan. Itu korinnya Rasulullah, terkecuali selain Rasulullah tidak ada jaminan dan tidak ada dalil bahwasanya korinnya baik, pasti buruk, pasti kafir. Jadi korin kita itu pasti buruk, pasti ngajak yang buruk-buruk. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Belum yang lainnya, itu korin itu sudah pasti melengket atau menempel pada tubuh kita, tidak pisah dari kita, dan itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, maka sebenarnya ya nafsu kita ini juga ada pengaruh dari korin, dan kita juga harus ingat bahwasannya setan itu mengalir di tubuh kita, yaitu pada aliran darah kita, sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, setan itu mengalir ke dalam tubuh kita ini pada aliran darah kita. Ya, jadi bagaimana setan itu tidak lepas dari kita? Jadi nafsu kita itu ya timbul dari setan itu juga. Ya, maka ya untuk berlindung dari nafsu kita, ya kita juga berlindung dengan cara yaitu membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan perlindungan-perlindungan lainnya. Mungkin adzan dulu ya, adzan dulu.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, barakallahu fikum. Kembali ke pertanyaan Ustaz Zakaria tadi, bahwasannya memang nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada yaitu keburukan, selalu mengajak kepada keburukan. Itu innan nafsa la ammaratun bisu. Dan pada diri kita itu ada jin qarin, yaitu setan, teman setan yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan setan itu ada pada darah kita, mengalir bersama darah kita, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan bagaimana cara berlindungnya? Ya, bisa dengan surah An-Nas, bisa dengan surah Al-Falaq, bisa dengan zikir-zikir pagi, zikir sore, dan bisa dengan yaitu yang sering kita baca. Umpamanya kalau kita memulai yaitu kajian itu senantiasa kita innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu-nafsu kami, jiwa-jiwa kami. Jadi memang jiwa-jiwa kita ini memang asalnya buruk, ya. Kalau kita tidak ada syariat ini, tidak ada Islam ini, tidak ada nur dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, tidak ada Rasul, tidak ada kitab, tidak ada hadis, mungkin kita ya jahiliyah, selalu kepada keburukan, karena asal dari nafsu kita ini selalu mengajak kepada keburukan. Kita berlindung ya dengan perlindungan secara umum. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung dari keburukan nafsu-nafsu kami, jiwa-jiwa kami. Ya, dan umpamanya kita pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Kita berlindung kepada Allah intinya dari keburukan jiwa-jiwa kami. Pertanyaan yang kedua yaitu berkenaan dengan bagaimana dengan orang yang bermaksiat tapi dia ingat Allah. Ya betul ya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, maka ini tidak bisa berkumpul antara zikir kepada Allah dengan maksiat. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin bersatu antara maksiat dengan berzikir kepada Allah. Jika ada orang yang bermaksiat sambil berzikir atau ingat Allah, kemungkinan zikirnya itu lalai atau dipertanyakan zikirnya itu. Zikirnya model seperti apa atau ingatnya itu seperti apa. Dan pastinya seorang yang bermaksiat lalu ingat Allah, dia pasti akan yaitu berhenti dari kemaksiatannya. Dia pasti akan akan tidak melanjutkan kemaksiatannya. Makanya la yazni zanin wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang itu ketika dia mukmin. Itu hadisnya. Dan seterusnya. Ketika orang berzina ada iman padanya, itu tidak mungkin. Berarti imannya itu sedang turun, sudah mungkin mau habis. Ya. Ketika zinanya berhenti, datang lagi imannya dan seterusnya. Jadi ketika maksiat itu mustahil ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipertanyakan zikirnya. Gimana Ustaz? Ini
Yang dimaksud zikir di sini itu dia bukan kalimat ini bahasa, dia ingin Allah. Jadi saya ada tulisan di sini. Itu rokok, Ustaz. Dia tahu ini rokok ini nggak boleh, ya kan? Dia rokok ini nggak boleh. Terus dia takut sama Allah, tapi dia nggak bisa tahan cara rokoknya. Dia nggak bisa tahan cara rokoknya sehingga dia musta'awun, tapi tetap akhirnya sudah merokok. Nah, setelah dia merokok, dia istighfar sama Allah SWT. Karena dia nggak mampu dengan rokoknya, meskipun dia takut sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini adalah keadaan yang baik ya sebenarnya. Keadaan yang baik itu kenapa? Karena masih ingat Allah, masih takut kepada Allah. Jadi Ibnu Qayyim itu membagi hati manusia itu menjadi 3, yaitu qalbun salim, hati yang sehat, yang penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, penuh dengan ketaatan. Kalau hati kita sehat itu ya selalu terhiasi dengan ibadah keseharian kita. Ada yang kedua, saya langsung loncat yang ketiga, yaitu hati yang mati, kebalikan dari hati yang sehat. Kalau hati yang mati ini ya sudah kufur, melakukan kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya. Jadi mati hatinya, tidak mau beribadah kepada Allah. Ada keadaan yang kedua ini dan banyak kita mengalaminya, yaitu hati yang sakit, yang lawamah, bingung, goncang antara tauhid syirik, antara sunnah bid'ah, antara taat maksiat. Berdebat di dalam hatinya, bertengkar antara yaitu taat kepada Allah atau taat kepada setan. Dan kemungkinan yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu adalah keadaan yang kedua ini, yaitu hatinya sedang sakit. Dan ini masih ada kesempatan untuk Allah mengampuni. Dan Allah maha luas ampunannya, dan insya Allah Allah akan ampuni orang seperti ini, asal dosanya tidak mujahirin, yaitu tidak ditampakkan bangga dengan dosanya. Saya tadi malam melakukan dosa ini dan itu. Ini bangga berarti disebarkan ya. Orang yang berdosa namun tidak menampakkan itu, Allah akan ampuni selama dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, kecuali orang yang mujahirin ya, kecuali orang yang menampakkan dosanya itu, berbangga dengan dosanya itu. Dan mudah-mudahan tadi keadaan yang disampaikan tadi oleh Ustaz tadi itu adalah keadaan yang kedua, yaitu mudah-mudahan dia antara pergolakan taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah, sehingga dia selalu beristighfar kepada Allah, dan Allah akan mengampuni setiap orang ya berdosa beristighfar kepada Allah ya. Berdosa lagi, istighfar lagi kepada Allah, Allah ampuni. Berdosa lagi, istighfar kepada Allah, Allah ampuni ya. Allah akan senantiasa mengampuni kita, dan sebaik-baik taubat kita adalah taubat yang nasuha ya, taubat yang nasuha. Barakallahu fikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini juga ada hubungannya dengan Ustaz, pertanyaan saya. Seperti yang Pak Ustaz tadi sampaikan, kalau kita mengharap pertolongan dari Allah atau kita berlindung kepada Allah, jadi kita juga mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, dari perlindungan dari godaan setan dan jin yang tertentu. Tapi akhirnya kita juga terserah, katakanlah kita dapat kiriman atau kita dapat kasarnya santet gitu. Pertanyaan saya, apakah amalan kita ini tidak sesuai atau memang kita masih belum dikabulkan dari perlindungan Allah itu? Jadi apakah amalan kita itu dari kita amalkan seperti yang dicontohkan oleh Rasul itu, setelah kita amalkan harus ya katakanlah seperti Pak Ustaz kemarin katakan sebelum itu kita amalkan bacaan ini atau doa ini ya. Tapi akhirnya kita juga kena kadang-kadang serangan santet seperti santet itu ya. Pertanyaannya, apakah amalan kita itu belum sesuai atau belum sempurna atau memang belum dikabulkan?
doa kita atau istilahnya minta pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya. Masuknya setan pada tubuh kita itu ada beberapa keadaan. Kalau kita terlalu senang, lupa kepada Allah, setan masuk. Kita terlalu sedih, tidak mau move on, tidak mau melupakan yaitu yang sudah Allah takdirkan dulu, setan masuk. Kita bermaksiat, ini juga buhul, setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah yaitu gangguan setan biasa seperti ini, ya. Sering kita mengalami seperti ini, dan nanti efeknya, ya, mungkin nanti kalau di dunia ruqyah, saya juga belajar ya sedikit ruqyah itu, nanti ya efeknya kepada kepala, kepada tangan, kepada tubuh, kepada punggung, kepada kaki kita, dan seterusnya. Ya. Kepala umpamanya itu dia suka tidak melupakan sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Tangan itu sering sakit, kenapa? Suka mencuri, suka dolim kepada orang lain. Dada, kenapa sakit? Itu biasanya karena suka marah. Perut kenapa sakit? Karena suka makan barang yang haram. Ya. Rakus makanya. Kakinya kenapa sakit? Suka melangkah ke tempat maksiat dan seterusnya. Itu biasanya diagnosa di dalam dunia ruqyah seperti itu. Ini biasa. Punggung kenapa kok sakit? Karena malas melakukan ibadah. Mau sholat malas-malesan, punggungnya sering sakit, itu perlu ditobati. Kalau seperti itu tuh mudah cara ngobatinya. Tobat, inabah, kembali kepada Allah, sembuh. Tapi kalau punggungnya sakit karena kecelakaan, lain lagi, Pak. Jadi tidak ada sebab, tidak ada apa, punggungnya sakit, kepalanya sakit, diperiksa ke dokter kok nggak ada ini, secara medis nggak ada. Ini jenengan bisa tempuh dengan metode ruqyah tadi. Ini banyak kita jumpai. Lah, sekarang sihir ini bab lain. Sihir ini adalah kedzaliman yang besar. Makanya pelakunya kafir. Kenapa? Karena dolim. Orang soleh pun bisa tertimpa. Rasulullah SAW, tak usah jauh-jauh, Rasul kita Muhammad SAW kurang soleh apa? Masuk kita katakan Rasulullah saat itu sedang melakukan maksiat? Masa seperti itu? Waktu tersihir itu waktu Rasulullah sedang maksiat? Apa seperti itu kita ngomong? Kan tidak mungkin ya Rasulullah bermaksiat. Rasulullah itu pernah tersalah tapi langsung diingatkan, tidak pernah bermaksiat. Rasulullah maksum, ya. Maka sihir itu bukan menimpa orang yang maksiat saja. Sihir itu menimpa orang soleh pada umumnya juga, ya. Maka sihir itu hanya, ya, bisa kita memohon kepada Allah. Adapun kalau sudah kita ternyata sudah memohon perlindungan kepada Allah kena sihir, ya sudah, itu takdir kita yang itu menjadi ujian bagi kita yang harus kita hadapi dengan cara yang benar. Cara menghadapi sihir dengan benar itu gimana? Ada caranya, yaitu dengan cara ruqyah syar'iyyah, ya, mencari buhulnya tadi, ya. Disihir apa? Dibacakan Al-Quran, nanti bisa bisa hilang itu. Tapi kalau nanti kita sihir itu dilawan dengan cara yang tidak syar'i seperti nushrah. Di dalam bab tauhid itu ada namanya nushrah. Nushrah itu membalas sihir dengan sihir. Disihir orang, jenengan datang ke dukun juga, balas sihirnya itu, biar balik kan. Jadi kalau sihir itu tidak ada urusannya dengan si penyihir. Ketika kita meruqyah tukang sihir itu tidak ada fokus kita terhadap siapa yang menyihir. Tidak perlu jenengan nanya siapa yang menyihir. Jenengan tidak perlu tahu siapa yang menyihir, karena nanti kalau jenengan fokus kepada siapa yang menyihir,
terus jenengan ada nanti bisikan dari orang, itu yang menyihir, jenengan sudah suudzon, padahal bukan itu pelakunya. Makanya ketika kita disihir orang itu tidak fokus kepada siapa yang menyihir, tapi fokus terhadap bagaimana menyembuhkan sihir tersebut. Dan kita terima dengan ikhlas, itu adalah ujian dari Allah, dan ketika kita menghadapinya dengan sabar dan benar, itu menjadi pahala besar bagi kita. Jadi sihir itu tidak hanya menimpa terhadap orang yang lalai maksiat, tapi menimpa juga kepada orang yang solih, ya, kepada orang yang solih. Cuma efeknya memang jika sihir itu menimpa kepada orang yang solih, maka efeknya tidak terlalu berat dan lebih mudah yaitu ditangkal, dihilangkan. Berbeda dengan sihir itu ketika menimpa kepada orang yang ahli maksiat, ya ini lebih sulit, plek, karena setannya cocok di tempat itu. Ya, intinya setan itu tidak betah dengan sendirinya kalau kita taat kepada Allah. Sama kalau di ruqyah itu dibahas, kita tuh meruqyah orang itu tidak perlu yaitu sibuk-sibuk meruqyah, tapi bersihkan tempat itu sehingga jin tidak betah. Sama seperti rumah kita, tidak perlu sibuk-sibuk membunuh tikusnya, tapi sibuklah membersihkan rumah kita, nanti tikus tidak betah sendiri. Jadi jangan sibuk jinnya dibunuh, setannya dibunuh. Sibuk membersihkan diri kita, kembali kepada tauhid, inabah kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah. Insya Allah nanti setan itu tidak betah dengan sendiri. Banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, pakai minyak wangi, dan dengan sebab-sebab yang lainnya yang membuat setan itu tidak betah. Mungkin itu saja. Ada lagi? Terakhir. Gimana? A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Nah, ada seperti itu. Itu juga bisa dibaca untuk tadi berlindung dari keburukan nafsu kita. Itu ya bagus. Jadi a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Atau wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu juga ada di zikir pagi. Jangan ya Allah gantungkan diriku terhadap diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi, jangan gantungkan diriku terhadap jiwaku sendiri. Jiwa yang buruk tadi itu loh, tarfata ainin, walaupun sekejap mata pun. Itu juga bisa dipakai. Intinya ya bisa zikir pagi, zikir sore, ya, atau kalau kita pakai bahasa Indonesia juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa dibahas ikhwatal iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan terhadap kita di dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.